Halo Sobat Kayaku, kembali lagi berjumpa dengan saya Afini as host di podcast Kayaku, memuliakan petani Indonesia dengan mutu terpercaya. Sebuah podcast yang akan membuat kita bisa lebih kenal jauh lagi dengan petrokimia Kayaku dan juga beragam produk unggulannya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng, berbincang panjang lebar dengan sosok yang langsung menggunakan produk dari petrokimia Kayaku, dan kita akan tanya experience-nya tuh seperti apa sih. Jadi teman-teman di sini jangan lupa juga untuk subscribe dan juga share video ini, like dan juga komen ya. Kasih tahu ke semua orang bahwa di podcast ini kita bakalan ngasih tahu banyak hal tentang petrokimia Kayaku dan juga produk-produk unggulannya. Saat ini aku mau nyapa dulu, sosoknya sudah ada di depan saya. Halo Bapak, selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bapak Rohim. Iya. Iya Bapak Rohim. Bapak Rohim, boleh dong saya tahu dari mana sih? Dari kelompok tani mana nih Pak? Saya dari kelompok tani Tamping Mojo, Kecamatan Tembelang, Jombang. Tampil Mojo. Tamping Mojo. Tamping Mojo, Jombang. Luar biasa sekali hadir langsung di studio podcast Kayaku. Ini tadi berangkat dari Jombang jam berapa ya Pak? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi sampai sini? Kurang lebih jam 8. Kurang lebih jam 8, 2 jam perjalanan ya. Naik lewat tol. Iya, lewat tol, naik mobil. Soalnya tadi saya bilang naik tol. Oh enggak, saya naik mobil. Bener juga sih ya. Naik mobil lewat tol. Oke, saat ini kesibukannya apa nih Pak Rohim? Kesehariannya bertani, cocok tanam seperti petani yang lainnya. Menanam padi, jagung sementara ini. Menanam padi dan juga jagung. Gimana kondisi sawahnya per hari ini Pak? Kalau hari ini musim panen jagung ya. Oh gitu. Tapi jagungnya tuh jagung manis atau gimana Pak? Konsumsi ada manis, jagung manis konsumsi, ada untuk pakan ternak itu ada. Gitu. Berarti komoditas yang sudah dikembangkan padi dan juga jagung itu tadi. Ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, boleh di-spill soal luasan lahan sawah Bapak itu seberapa gede sih? Berapa hektar? Kurang lebih 3 hektar. Wow, luar biasa. Itu sudah berapa lama Pak bertani? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Itu waktu bertani ini kalau boleh bercerita sedikit, memang mengawali sendiri atau ada dari keluarga dulu sampai akhirnya? Memang dari dulu orang tua ataupun keluarga banyak yang bercocok tanam ataupun berprofesi sebagai petani. Dulunya saya bekerja di PT juga. Oh gitu. Ataupun pengembang. Berhubung orang tua sudah tua, saya mengambil keputusan untuk pindah profesi sebagai petani. Oh gitu. Ya. Jadi ini ceritanya melanjutkan ini. Memanfaatkan lahan yang ada. Memanfaatkan lahan yang ada, gitu ya. Berarti luar biasa. Berarti mempelajari proses bercocok tanam itu dari nol. Dari nol dan diajarin sama orang tua. Enggak juga. Oh enggak juga. Kayak belajar aja. Ya, belajar aja lah sama ahli-ahlinya yang. Oh, belajar sama ahli. Oke, baru kemudian kok bisa kenal sama kan Jombang sama Gresik kan juga jauh ya. Nah, sampai akhirnya bisa kenal sama petrokimia Kayaku dan juga produk-produknya itu dulu. Siapa yang menjembatani, mengenalkan, atau kayak tahu nih tiba-tiba gitu, atau ngelirik sawah sebelah kayaknya pakai petrokimia Kayaku deh. Sebelumnya nggak kenal sama Petro Kayaku. Saya sempat dari produk yang lain. Kurang lebih sekitar 5 tahunan lah saya menggunakan produk selain PT Kayaku ini. Tapi di akhir-akhir tahun ini kurang lebih 3 tahunan sudah kenal sama Petro Kayaku. Saya hitung-hitung produk Petro Kayaku itu lebih menjanjikan daripada produk yang lain. Dalam arti hitung-hitungan ekonomi lebih bisa safe daripada produk yang lain, terus kualitas nggak kalah
bagus. Oh gitu. Jadi dari segi harga itu efisien ya. Bisa lebih menguntungkan, lebih banyak yang bisa kita save gitu kan. Tapi juga dari hasilnya ternyata bagus. Berani bersaing. Berani bersaing. Oke, berarti tidak hanya soal harga, tapi juga dari segi kualitas nih berani bersaing ya. Tidak bisa disepelekan nih ternyata Petrokimia Kayaku. Kalau boleh tahu produk-produknya apa aja ya Pak yang digunakan? Produk yang saya kenal untuk tanaman padi. Untuk tanaman padi itu banyak juga dari herbie, fungisida, insek itu sudah saya gunakan semua. Contohnya di awal untuk herbie itu merek ya Saturday. Itu untuk awal. Terus hayatinya saya pakai apa namanya pupuk padat itu Sinar Bio. Ya. Itu untuk aplikasi awal untuk padi. Sekitar usia 10 sampai 15 hari. Di awal saya campur dengan Petrofas. Itu baru kemudian ada treatment lagi menggunakan produk lain lagi. Ya. Sekitar umur 40 sampai 45 hari saya menggunakan Kamikaze. Kamikaze awal saya dosisnya 60 mili. Termasuk 2 tutup botol kemasan itu sendiri ya. Lepas itu kalau padi itu saya amati ada hama apa enggak. Kalau ada hama ya saya masukkan insek. Insek biasa lihat hama, ulat ataupun wereng. Nah itu tergantung dari musim ataupun keadaan lahan. Kalau sama ada wereng, produk Kayaku juga siap fly top dengan upload tuh biasanya saya aplikasikan tuh. Itu dengan penggunaan produk dari Petro Kayaku kayak hama-hama gitu-gitu yang mengganggu proses itu bisa terhempaskan ya Pak? Tapi itu biasanya kalau hama wereng itu nggak selalu ada ya. Kalau musim hujan seperti ini biasanya fungisida ataupun jamur-jamur tuh. Produk Kayaku juga menyiapkan ada Star Plus. Star Plus itu gunanya untuk fungisida. Itu ada juga Kamikaze itu yang lebih efektif langsung Kamikaze yang biasa gunakan tuh. Oh, biasanya lebih cocoknya yang Kamikaze itu. 2 kali aplikasi untuk satu musim tuh padi usia 45 sampai sekitar 65an 2 kali aplikasi. Penggunaannya seperti apa tuh Pak? Mungkin di sini kan ada juga yang masih awam nih Pak, ya kan? Cara pemakaiannya untuk gitu aplikasi Kamikaze itu disemprot. Oh, disemprot. Per tangki kalau saya 60 mili lah, 2 tutup botol itu sudah. 2 tutup botol. Sudah cukup. Terus airnya berapa liter? Sekitar 15 sampai 16 itu lah. Ya, 1 tangki. 1 tangki gitu ya. 1 tangki terus itu cuma 2 tutup botol aja. Tapi itu sudah ngefek banget. Sudah ada perubahan yang menjaga bagus. Menjaga kualitas padinya itu tadi. Sebelumnya kayak misalkan soal untuk dosis penggunaannya dalam produk dari Petrokimia Kayaku itu Bapak memang membaca yang ada di belakang itu atau sambil mencoba menerka-nerka? Ya lihat kondisi. Kalau usia antara 40 sampai 45 itu saya punya inisiatif ataupun dari arahan dari FA tapi kadang saya ini lebih sedikit. Saya kasih lebih. Dilebihin gitu maksudnya. Untuk tujuan saya untuk memaksimalkan anakan di usia antara 40-an, 35, 45 sampai segitu memaksimalkan anakan. Sebab itu kalau nggak ada serangan hama dan lain-lain di usia 60 sampai 65 saya aplikasi lagi untuk memaksimalkan bulir-bulir padi ataupun
isi padi itu sendiri. Oh gitu. Jadi memprotek lah biar tetap kuat serangan dari jamur-jamur yang mengganggu. Jadi ketika ditambahin kayak misalkan takarannya 2 ditambahin jadi 2,5 gitu Pak? Bisa gitu. Tapi itu tidak mempengaruhi hasil ya, malah menjadi lebih bagus juga. Hitung-hitungan saya itu dibanding produk lain itu seandainya kita kasih agak over sedikit juga masih murah. Oh gitu. Hitung-hitungan soal budgeting ya. Ya, budgeting masih lebih murah daripada produk yang lain. Oke. Berarti menarik ya, keren banget ya produk dari Petrokimia kayak aku ini. Untuk harga dia bisa menjangkau siapapun, bisa menjangkau sampai kemanapun, tapi soal kualitas jangan diragukan, tidak bisa disepelekan ya Besti. Oke. Terus kemudian hasil dan sebelum sesudah menggunakan produk dari Petrokimia kayak aku ini seperti apa? Kayak misal hasil padinya yang dulu mungkin agak kecil-kecil atau mudah diserang sama orang, kalau dulu dan sekarang gitu apa yang dirasain banget? Kuncinya untuk mencapai hasil yang maksimal itu kan tanaman harus sehat dulu. Harus sehat dulu. Kalau kita aplikasi sesuai dengan runtut ataupun dari awal kita sampai akhir kita bisa menciptakan ataupun membuat tanaman itu sehat sendiri, otomatis hasil juga baik. Kalau dibandingkan sama produk yang dulu itu memang ada selisih. Taruhlah per hektar kemarin sebelum pakai produk sebelum PT Kayaku 7 ton. Tapi saya coba produk Kayaku selama 3 tahun ini makin lama makin per tahun ada peningkatan. Pertama 8 ton per hektar, kedua 8,5 tahun kedua, tahun ketiga kemarin tuh bagus, saya puas 9 hampir 9. Wow, keren banget. Berarti total udah berapa tahun menggunakan produk dari Petrokimia Kayaku? Jalan 3 tahun ini. Jalan 3 tahun ini. Dan di tahun ketiga ini merasakan hasilnya setelah mungkin dari jangka 1-2 tahun ini masih masa adaptasi, masih kayak ditambahin setengah, gimana ya, ditambahin berapa mili, gimana ya, gitu ya Pak ya. Sampai akhirnya di tahun ini, di tahun ketiga ini baru tahu nih. Tahu ya. Oke, berarti luar biasa 3 tahun sudah menggunakan produk dari Petrokimia Kayaku dan sudah akhirnya tahu nih formulanya seperti apa ya kan. Nah kalau ada tips and trick gitu Pak, barangkali dari yang 8 bisa sampai 9 nih sekarang, itu apa sih, boleh di spill nggak? Yang penting kita jadi petani itu rajin ke sawah. Rajin ke sawah. Pengamatan, kontrol yang baik. Tumbuhan juga makhluk hidup. Kita kalau rajin ke sawah, ini butuh apa, kurang apa. Nanti kita kalau nggak tahu kita tanyakan sama petugas ataupun FA yang bertugas di tempat kami. Caranya ini kurus, belum tentu kurang pupuk ataupun lihat kondisinya apa. Kalau kita belum tahu, konsultasi sama ahlinya atau FA yang ada di petugas tempat kami. Dan alhamdulillah para FA di tempat saya ataupun di Jombang itu sangat proaktif dan sangat membantu. Boleh dikatalah saya juluki dia dokter tani. Waduh, dokter tani. Itu. Ya sebelumnya saya terima kasih sama para FA ataupun tidak hanya sekedar mengejar penjualan, target tapi penjualan. Yang penting mendampingi petani itu sampai finish. Itu sangat luar biasa yang saya senang itu. Jadi menggunakan Petrokayaku, produk Petrokayaku itu sangat bangga saya. Sangat bangga ya, dan juga menyenangkan, apalagi ada dokter padinya. Ya, karena ada pengawalan yang ada pengawalan. Apalagi kalau saya ini kan petani, bukan petani barulah, boleh kata petani barulah. Jadi ada yang yang membimbing untuk lebih baik. Seandainya ada
masalah. Oh ini masalah ini kurang ini adanya rumput herbi lah. Oh ini rumput ini untuk ini Pak, contoh aja. Kalau rumput keras ini harus pakai Starmin itu untuk apa rumput yang daun lebar atau empuk-empuk itu contohnya wewean entah bahasa latinnya apa saya nggak tahu. Terus krokot atau dan lain-lainnya keras itu Naumin, Catrun D itu untuk pratanam ataupun itu sudah ada yang mengarahkan FA itu. Oh gitu. Ya. Jadi FA-nya ini sangat-sangat komunikatif dan membantu sekali ya ketika petani membutuhkan informasi. Ini harusnya kayak gimana nih gitu kan? Ini harusnya berapa takarannya? Kalau ada rumput ini solusinya pakai produk yang mana? Nah itu sangat komunikatif dan membantu. Sampai akhirnya Pak Rohim ini bisa meningkatkan hasil panen, kualitas panennya di tahun ketiga. 3 tahun itu bukan waktu yang singkat juga kalau dirasa, kalau kita menjalaninya ya. Kalau dilihat aja, oh cuman 3 tahun, cuman angka 3. Tapi kalau coba deh dijalanin, 3 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk bisa akhirnya menemukan formula yang pas. Mungkin itu hanya, kalau yang ada di label itu hanya sekedar saran penggunaan. Tapi ketika kita bisa mengetahui seperti apa kebutuhan tumbuhan padi yang ada di sawah kita, sampai akhirnya tadi apa ya tipsnya ya, jangan lupa untuk sering-sering main ke sawah agar kita tahu apa sih yang dibutuhkan sama tanaman kita ini, apa sih yang sedang dibutuhkan. Kalau misalkan butuh ini, butuh itu. Jadi kalau misalkan kita jarang-jarang, kita juga bakalan bingung, ini tanaman saya ini kenapa hasil panennya jelek gitu kan, ini kualitasnya kenapa kok bisa menurun. Oke, terakhir nih, harapan untuk Petrokimia Kayaku seperti apa sih Pak? Kalau tadi kan kayak saya sudah bangga nih dengan menggunakan produk-produk dari Petrokimia Kayaku. Terakhir saya minta harapannya untuk Petrokimia Kayaku seperti apa? Nggak banyak saya minta. Nggak banyak. Harapan itu. Berapa poin ini tapi? Agar saya tetap bangga sama produk Petro Kayaku. Yeay! 1, harga harus stabil. Oh siap. Pesan ini harga ini ya bolehlah bersaing, jangan naik, agar petani ini tetap cinta sama produk Kayaku dibanding yang lain gitu. Terus yang kedua, saya harap tetap FA itu ataupun marketing itu tetap jalan ke petani-petani, mendampingi petani, biar petani itu kalau ada merasa didampingi itu merasa tenang dan merasa ada masalah ada yang menyelesaikan itu. Itu yang penting itu. Udah itu aja Pak. Ada lagi? Kayak ada lagi nih. Poin ketiga kayak nggak banyak tapi 5 poin nanti. Yang penting Kayaku tetap sukses. Amin. Tetap menciptakan produk-produk yang lebih dari produk PT yang lain ataupun produsen yang lain. Harapan petani yaitu nggak banyak. Selalu ada pendampingan. Terus harga itu jangan dinaikkan. Harga jangan dinaikkan. Kayaknya itu adalah poin penting yang ditebalkan, digarisbawahi juga ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Sukses selalu untuk Pak Rohim dan juga seluruh petani yang ada di sekitar Pak Rohim juga. Bahagia selalu, semoga selalu cinta dengan produk-produk dari Petrokimia Kayaku, dan tentunya semoga Petrokimia Kayaku produknya selalu menemani gitu ya. Ibarat kalau misalkan petani ini adalah seorang anak dan Petrokimia Kayaku ini seorang orang tua yang bisa selalu mendampingi anak-anaknya untuk bisa terus berkembang dan mengembangkan sawah-sawahnya agar bisa menghasilkan produk dan hasilnya bisa berkualitas. Kalau begitu tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Rohim, sehat selalu, sukses selalu. Buat teman-teman jangan lupa ikutin terus Kayaku Podcast, karena di sini kita bakalan ngobrol-ngobrol banyak hal tentang Petrokimia Kayaku dan juga produk-produknya buat kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Terus juga kalau misalkan mau ada request kayak topik pembahasan nextnya kayak gini deh, bisa langsung tulis aja di kolom komentar ya. Kalau gitu saya Afini pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Kayaku selanjutnya.